Ini adalah salah satu dari sekian banyak teror dari debt collector pinjaman online, baik legal maupun ilegal, yang harus kalian terima jika mengalami kendala telat bayar maupun gagal bayar. Jadi di video kali ini gue akan bahas ya beberapa cara debt collector pinjol itu meneror nasabah yang gagal bayar dan gimana solusi untuk menghadapi. Untuk penjelasannya tonton video berikut ini. Halo kawan pinjol, balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Apa kabar teman-teman kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Masalah pinjaman online, mari kita sharing dan diskusi di KP Channel. Di video kali ini gue akan bahas lagi salah satu teror debt collector pinjaman online yang mungkin ini terjadi jika teman-teman mengalami kendala gagal bayar, beserta gue akan memberikan solusinya jika mengalami teror seperti ini. Oke, teror debt collector pinjaman online atau pinjol ini adalah tindakan penagihan yang tidak beretika, melanggar hukum, dan seringkali membuat debitur stres, depresi, hingga beresiko bunuh diri. Teror ini biasanya berupa ancaman, caci maki, penyebaran data pribadi, hingga orderan fiktif. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kita bahas satu-satu dulu bentuk-bentuk teror debt collector pinjaman online. Yang pertama adalah penyebaran data pribadi, menyebarkan foto atau data debitur ke seluruh kontak di ponsel dan narasinya yang bisa bikin memalukan nasabah. Bisa jadi untuk penyebaran data ini ke sosial media juga teman-teman. Nah, solusinya untuk penyebaran data pribadi, teman-teman jangan khawatir dan jangan panik. Kalian harus tetap tenang saja dan memungkinkan buat teman-teman yang sudah dikirimkan ke kontak kalian ya, bahwasanya HP kalian bilang saja sedang diretas atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang kedua adalah ancaman dan intimidasi. Ini sih menggunakan kata-kata kasar ya, ancaman kekerasan atau ancaman yang akan mendatangi rumah kalian. Seperti menuju ke lokasi ya, membawa dengan debt collector yang banyak di dalam mobil, itu semata-mata cuma ancaman saja ya supaya menakut-nakutin kalian, teman-teman. Solusinya teman-teman jangan khawatir dan jangan panik, ini cuma ancaman belaka karena pada dasarnya beberapa pinjaman online legal itu tidak memiliki FC lapangan dan debt collector lapangan. Kalaupun ada debt collector lapangan, ya dia bertugas hanya satu orang atau ya maksimal dua orang mendatangi rumah kalian. Tidak segerombolan seperti naik mobil kayak gini. Nah, selanjutnya yang ketiga ini adalah pelecehan via telepon atau pesan. Ini menghubungi terus-menerus tidak hanya ke peminjam tapi juga keluarga, teman, kerabat ya. Ini sangat apa ya? Ibaratnya mengganggu kalian di mana dia tetap terus menelpon kalian terus-menerus ya hingga sampai larut malam di pesan, di telepon ya. Jadi solusinya teman-teman jangan stres ya, karena ini memang resiko yang harus kalian hadapi. Kalian tetap tenang saja, biarkan saja ya, atau kalau perlu blokir ya supaya dia tidak bisa menelpon kalian lagi. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir adalah orderan fiktif. Ini mengirimkan ojek online, makanan atau ambulans ke rumah korban secara fiktif atau OPIK. Ya biasanya ini dilakukan para debt collector pinjaman semi legal atau pinjaman ilegal yang mungkin ini sangat biadab teman-teman ya. Biadabnya dia menyewa atau mengirimkan ojek online itu seperti makanan atau ambulan. Padahal kita tidak memesan makanan tersebut dan minuman atau ambulan tersebut ya. Jadi ini sangat biadab, teman-teman jangan panik dan jangan khawatir, solusinya tetap tenang saja. Dan ngomong saja ke si ojek online-nya atau ke orderan fiktif yang diberikan bahwasanya kalian tidak meminjam dan semua itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau kalian tidak merasa membeli makanan atau barang karena ini orderan secara fiktif. Nah, itu adalah beberapa teror pinjaman online legal di tahun 2026 ini ya. Aturan penagihan OJK-nya sebenarnya debt collector baik resmi terdaftar OJK maupun ilegal itu memiliki batasan ya. OJK mengatur bahwa penagihan tidak boleh menggunakan ancaman, intimidasi atau kekerasan. Penagihan hanya diperbolehkan maksimal 90 hari. Setelah itu penagih biasanya berhenti karena aturan internal atau batas waktu. Oke?
Semoga teman-teman yang gagal bayar atau mengalami kendala telat bayar di aplikasi pinjaman online tetap tenang ya, tetap hati-hati, tetap waspada. Intinya kalian jangan stres, jangan sampai bunuh diri karena masalah sepele ini. Di luaran sana banyak yang gagal bayar teman-teman ya, bukan hanya kalian saja. Ya, tetap fokus, kuatkan mental, semangat terus ya demi perubahan ya. Pokoknya seperti itu. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.